Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 230876161 dari mata kuliah Manajemen Kepelatihan Olahraga. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana penjelasan tentang konsep kepemimpinan. Yang mana kepemimpinan itu ini saya akan membahas tentang konsep kepemimpinan, yang mana di setiap poin pembahasan itu ada dua pokok pembahasan menurut para ahli. Jadi yang konsep yang pertama itu kita membahas tentang hakikat kepemimpinan atau bisa disebut dengan leadership as influence. Oke, banyak para ahli sepakat dan bahwa kepemimpinan itu adalah pada dasarnya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja menuju tujuan bersama. Jadi menurut para ahli, yang mana para ahlinya yaitu yang pertama ada menurut George R. Terry, yang mana beliau mengatakan kepemimpinan adalah kegiatan atau mempengaruhi orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi intinya yang dikatakan oleh George R. Terry ini adalah mempengaruh. Lalu yang menurut para ahli yang kedua, di sana ada SP Siagan, yang mana menurut beliau dikatakan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu organisasi atau mereka bekerja secara sukarelawan. Yang mana poinnya di sini dapat kita ambil itu menekankan bahwa pada kemampuan mempengaruhi tersebut secara sukarela, bukan karena paksaan. Jadi orang ini memimpin secara dengan sukarelawan, dia tidak ada unsur keterpaksaan. Jadi menurut tokoh yang ketiga peralihannya itu ada Orway Tate, yang mana dia mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah seni mempengaruhi orang yang mengikuti arahan pemimpin secara spontan dan juga sukarela. Mungkin hampir sama poinnya dengan yang menurut para ahli yang kedua tadi. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan mengenai kepemimpinan, hakikat kepemimpinan atau leadership as influence ini adalah kesimpulannya bahwasanya hakikat kepemimpinan itu adalah menurut para ahli kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk menuju tujuan tertentu atau tujuan kita bersama dengan menekankan prinsip-prinsip yaitu kesukarelaan dan juga motivasi dan juga kerjasama dan maupun kekompakan. Itu pokok pembahasan saya yang pertama. Jadi kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yang mana di sini kita membahas tentang karakteristik dan juga peran seorang pemimpin atau bisa disebut juga dengan leadership strengths and roles. Pokok kedua ini menjelaskan tentang apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurut para ahli yang pertama itu ada menurut dari tokoh kita Ralph M. Stockdale, yang mana dia mengatakan bahwa pemimpin yang efektif itu memiliki ciri-ciri. Ada beberapa ciri-ciri, ada 5. Yang mana yang pertama itu dia memiliki kecerdasan. Jadi seorang pemimpin itu kita harus yang mana yang memilikinya seorang mempunyai pemikiran yang cerdas lah. Nggak mungkin lah contohnya di suatu organisasi kita mau memimpin suatu organisasi, jadi orang yang kita pimpin itu tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Contohnya kita tidak paham dan tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Nah, karena itu ciri-ciri dari seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan. Lalu yang kedua, memiliki kemampuan sosial, yang mana ini yang sangat diperlukan jadi seorang pemimpin. Kita jadi seorang pemimpin itu harus memiliki relasi, yang mana relasi itu kan sosial dengan beradaptasi dengan orang lain. Yang mana manusia ini kan tidak bisa hidup sendiri, jadi kita memang butuh pertolongan dari orang lain atau kita butuh bantuan dari orang lain, yang mana itu sangat berguna ketika kita menjadi seorang pemimpin. Jadi yang ketiga ada poinnya itu kepercayaan diri. Jadi seorang pemimpin itu kita harus memiliki rasa percaya diri. Ketika kita tidak memiliki percaya diri, bagaimana kita harus ngomong di depan orang ramai, yang mana kita nantinya akan memimpin suatu organisasi. Jadi memiliki kepercayaan diri itu penting, yang mana harus percayalah dengan diri sendiri, jangan merasa tidak percaya dan rasa pemalu lah, jangan punya rasa pemalu jadi ketika kita jadi seorang pemimpin. Lalu yang poin yang keempat ada bertanggung jawab.
Ini sangat diperlukan ketika kita menjadi pemimpin, yang mana bertanggung jawab ini menjadi poin yang sangat utama lah ketika kita memimpin. Contohnya ketika kita melakukan sebuah kegiatan atau sebuah event, contohnya di olahraga, yang mana event basket, itu ketika kita mengadakan suatu event, yang dimana event itu ketika kita diberikan amanah tanggung jawab sebagai pemimpin, maka itu harus diselesaikan. Ketika kita tidak menyelesaikan tugas dan tidak mau menyelesaikan tugas tersebut, itu kan dinamakan tidak bertanggung jawab. Jadi apa gunanya kita memimpin organisasi ketika kita tidak mempunyai jiwa tanggung jawab? Maka dari hal itu, kita sebagai pemimpin itu harus memiliki ciri-ciri bertanggung jawab. Lalu yang terakhir itu memiliki kemampuan memotivasi. Ini mungkin sebagai bonus lah, sebagai kita pemimpin itu harus bisa memotivasi orang lain. Yang mana motivasi ini memiliki poin yang sangat penting, karena ketika kita memberikan motivasi atau harapan atau saran kepada orang lain atau anggota yang kita pimpin itu, dia menjadi mau atau mau mendengarkan. Kan ketika kita memberi motivasi itu, ketika motivasi kita yang berikan itu benar dan sesuai dengan apa yang diharapkan, dia mau mengikuti atau mendengarkan kata kita. Karena itu seorang pemimpin itu memang harus memiliki jiwa motivasi. Jangan hanya memotivasi, maka sebelum kita memotivasi orang lain, alangkah lebih baiknya kita benahi diri kita dahulu, baru kita memotivasi orang lain. Oke, mungkin yang mana dari poin yang menurut si Ralph M. Stockdale ini, yang mana ini memang fokus pada karakter dan juga bagaimana kompetisi pribadi seorang pemimpin. Lalu di sini yang menurut para ahli yang kedua ada itu Bass and Avalio, yang mana para pemimpin itu harus memiliki peran yang pertama memberi inspirasi, yang kedua menjadi teladan moral, yang mana yang ketiga mendorong kreativitas, lalu yang terakhir memperhatikan perhatian pada individu. Di sini memang fokus pada peran pemimpin dalam perubahan atau pemberdayaan. Lalu yang terakhir yang ketiga itu menurut Katz, yang mana pemimpin efektif itu memiliki 3 keterampilan utama, yang mana yang keterampilan utama itu yang pertama adalah keterampilan teknis atau technical skill. Lalu yang kedua memiliki keterampilan manusiawi atau human skill. Lalu yang ketiga memiliki keterampilan konseptual, yang mana di poin di sini ini memang menekankan bahwa pemimpin itu harus memiliki kompetensi teknis, sosial, dan juga strategis. Lalu di poin yang di pembahasan pokok kedua ini, kita memang ditekankan bahwa seorang pemimpin itu juga dibangun dari karakteristik, sifat, kemampuan, dan juga peran pemimpin, menggerakkan, menginspirasi, maupun membangun suatu hubungan, yang mana hubungan ini nantinya yang akan sangat berguna ketika kita menjadi seorang pemimpin, dan juga menentukan arah organisasi, mau kemana kita bawa organisasi, apakah kita bawa ke jalan yang benar atau dibawa ke jalan yang buruk. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai konsep dari kepemimpinan ini. Jika ada salah kata atau penempatan kata tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.